Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan membahas tentang kesesuaian AMDAL dalam pembangunan waterfront di Kota Pontianak. Kelompok kami terdiri dari Fitri Wulansari, Rizky, Rian Rizky Kurniawan, Hari Bawono, Eva Oktaviana, Sobirin, dan Weni Juliani. AMDAL didefinisikan sebagai kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Bentuk hasil kajian AMDAL berupa dokumen AMDAL yang terdiri dari 5 dokumen, yaitu 1. Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup atau KANDAL. 2. Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup atau ANDAL. 3. Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup atau RKL. 4. Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup atau RPL. 5. Dokumen Ringkasan Eksekutif. Selanjutnya yaitu waterfront. Waterfront merupakan suatu bagian dari elemen fisik perkotaan, tempat bertemunya daratan dengan perairan atau tepi air yang sangat potensial untuk dikembangkan menjadi kawasan yang hidup dan tempat berkumpul masyarakat. Berikut ini merupakan proses pembentukan suatu area waterfront. Pertama, awalnya berkembang dari area perairan. Kedua, ketika area waterfront mulai ramai dikunjungi dan ditempati orang, terjadi perluasan lokasi dan persebaran ke arah daratan. Ketiga, pertambahan penduduk yang tinggal di area tersebut mendorong munculnya beberapa sarana penunjang lainnya. Keempat, seiring pertambahan penduduk dan aktivitas di area tersebut, maka dibuat beberapa saluran kanal di area waterfront. Jenis-jenis waterfront. Pertama, cultural waterfront. Waterfront yang mewadahi aktivitas budaya, pendidikan, dan ilmu pengetahuan yang memanfaatkan laut sebagai objek budaya dan ilmu pengetahuan dengan mengorientasikan pengembangan kawasan pada fasilitas pendukung aktivitas budaya. Kedua, environment waterfront. Waterfront yang berupaya meningkatkan kualitas lingkungan yang mengalami penurunan fungsi dengan memanfaatkan potensi dan keaslian lingkungan yang tumbuh secara alami. Ketiga, historical waterfront. Kawasan waterfront yang dikembangkan ke arah konservasi bangunan sejarah yang ada di dalam kawasannya. Keempat, mixed use waterfront. Waterfront yang merupakan kombinasi dari perumahan, perkantoran, restoran, pasar, rumah sakit, atau tempat-tempat kebudayaan. Kelima, recreational waterfront. Semua kawasan waterfront yang menyediakan sarana-sarana dan prasarana untuk kegiatan rekreasi seperti taman, arena bermain, tempat pemancingan, dan fasilitas untuk kapal pesiar. 6. Residential waterfront. Perumahan, apartemen, dan resort yang dibangun di pinggiran perairan. Terakhir, working waterfront. Tempat-tempat penangkapan ikan komersial, reparasi kapal pesiar, industri berat, dan fungsi-fungsi pelabuhan. Pelaksanaan AMDAL dalam pengembangan tempat wisata waterfront di Kota Pontianak. Pelaksanaan AMDAL dalam pengembangan wisata waterfront Pontianak ini masih belum sepenuhnya memenuhi syarat AMDAL. Dapat dilihat dari sisi wisatawan yang berkunjung dan membeli makanan dari beberapa pedagang yang berjualan di sekitar waterfront. Masih banyak wisatawan yang tidak sadar akan kebersihan dan tata tertib membuang sampah, meski telah disiapkan tempat atau kontak pembuangan sampah. Dapat dilihat juga di pinggiran sungai yang masih terdapat sampah yang mengapung, yang mana sampah itu berasal dari waterfront tersebut yang tertiup oleh angin dan belum sempat dibersihkan oleh petugas kebersihan. Dampak pembangunan waterfront terhadap lingkungan sekitarnya. Pembangunan waterfront sendiri dapat memberikan dampak terhadap lingkungan sekitarnya dalam meningkatkan perekonomian, sosial budaya, pendayagunaan sumber daya alam, dan teknologi seperti mengalokasikan ruang untuk kegiatan industri produk lokal yang mendorong penguatan ekonomi kreatif, menetapkan situs budaya dan bersejarah sebagai cagar budaya yang dapat dikembangkan menjadi objek wisata, kegiatan dan kawasan wisata maupun budaya yang menjadi salah satu daya tarik kota.
kegiatan pariwisata, rekreasi dan perlindungan alam di kawasan pinggiran dan badan Sungai Kapuas, kawasan sentra agribisnis, serta memelihara dan mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Dari beberapa penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa berkaitan dengan hal tersebut dan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, berlandaskan wawasan Nusantara dan ketahanan nasional, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 mengamanatkan perlunya dilakukan penataan ruang yang dapat mengharmoniskan lingkungan alam dan lingkungan buatan. Dengan kondisi kota Pontianak yang dibelah oleh Sungai Kapuas dan Sungai Landak, seharusnya dapat dijadikan modal pembangunan dengan menonjolkan keunikan daerah. Memanfaatkan Sungai Kapuas, termasuk juga Sungai Landak, untuk pembangunan daerah sangat mungkin dilakukan, yang salah satunya dengan membangun WXC atau Waterfront City. Sekian pemaparan dari kelompok kami mengenai kesesuaian AMDAL dalam pembangunan waterfront di Kota Pontianak. Kami ucapkan terima kasih.